Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Ibu Dr. Tujun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Sebelum masuki pematerian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Putri Aulia dengan NIM 2206913 dan rekan saya Jihan Azkia dengan NIM 2205942. Adapun topik pembahasan pada pematerian kali ini yaitu yang pertama, konsep kebijakan dalam peningkatan mutu sekolah, yang kedua, konsep inovasi dalam peningkatan mutu sekolah, yang ketiga, faktor utama peningkatan mutu sekolah, yang keempat, strategi peningkatan mutu sekolah, dan yang terakhir, tantangan peningkatan mutu sekolah. Konsep kebijakan dalam peningkatan mutu sekolah. Kebijakan dalam peningkatan mutu sekolah mengacu pada seperangkat aturan, pedoman, dan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dinas pendidikan, atau pihak sekolah itu sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun tahapan kebijakan penjaminan mutu pendidikan antara lain, yang pertama yaitu pemetaan mutu. Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan diartikan juga sebagai informasi tentang pencapaian 8 standar nasional pendidikan, yakni standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Nah, hal tersebut ini dimulai dengan menjaring dan mengumpulkan informasi mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan menyusun profil mutu sekolah. Lalu yang kedua, ada pemenuhan standar nasional pendidikan. Pada pemenuhan ini diharuskan untuk menggunakan profil mutu pendidikan sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu melakukan perbaikan mutu pendidikan berdasarkan program yang telah direncanakan. Lalu yang ketiga itu ada pemantauan. Pemantauan ini dilakukan oleh satuan pendidikan dengan cara pengecekan keterlaksanaan pemenuhan standar dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan standar, serta melakukan penilaian internal terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat yaitu ada pelaporan. Menuliskan pelaksanaan peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada tahun berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya. Lalu menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Provinsi atau Pusat untuk dijadikan bahan menyusun program peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya, dan melakukan pemutakhiran data mutu pendidikan setelah melaksanakan program peningkatan mutu. Yang terakhir yaitu ada pengembangan standar di atas SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Satuan pendidikan yang telah mencapai atau memenuhi standar tertentu sebagai acuan mutu pendidikan ini dapat mengembangkan ke standar yang lebih tinggi. Nah, sebagai contoh yaitu dari SNP menjadi SNP Plus atau standar lainnya sebagai acuan mutunya yang sesuai dengan kemampuan dan visi satuan pendidikan. Terdapat regulasi yang mengatur kebijakan mutu pendidikan, antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dan sebagainya. Regulasi tersebutlah yang membahas langsung mengenai penjaminan mutu pendidikan. Contohnya seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 50 ayat 2 dijelaskan pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu konsep inovasi dalam peningkatan mutu sekolah. Inovasi dalam peningkatan mutu sekolah adalah pengembangan dan penerapan ide, konsep, metode, atau teknologi baru dalam konteks pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas,
dan relevansi proses pembelajaran serta hasil belajar siswa. Adapun peluang inovasi pendidikan yang dapat digunakan sebagai cara untuk meningkatkan mutu sekolah, yaitu yang pertama, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemajuan teknologi memberikan peluang untuk mengembangkan inovasi pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan platform digital dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan interaktivitas dalam pembelajaran. Teknologi juga dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran, pemantauan kemajuan siswa, dan pengembangan konten pendidikan yang relevan. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam proyek nyata yang membutuhkan pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Melalui proyek ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kerja tim, serta menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang bermakna. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis kompetensi, di mana siswa tidak hanya mempelajari konten akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan dan karir mereka. Ini melibatkan penilaian yang holistik terhadap kemampuan siswa dan pengembangan program pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Yang keempat yaitu kolaborasi dan jaringan pembelajaran. Inovasi pendidikan dapat memanfaatkan kolaborasi antar lembaga pendidikan, guru, dan siswa untuk menciptakan jaringan pembelajaran yang saling mendukung. Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik, inovasi pendidikan dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang dinamis dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang kelima yaitu pembelajaran berkelanjutan, di mana pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga melibatkan lingkungan kerja, komunitas, dan sumber daya pembelajaran yang beragam. Hal ini memungkinkan individu untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka sepanjang hidupnya, mengikuti perkembangan teknologi dan juga tuntutan pasar kerja. Yang keenam yaitu pendekatan pembelajaran aktif, di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui diskusi, eksperimen, simulasi, dan juga proyek. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat pemahaman mereka, dan membantu mereka menghubungkan konsep dengan aplikasi nyata. Yang ketujuh yaitu pendidikan inklusif. Inovasi pendidikan dapat meningkatkan inklusivitas dalam pendidikan dengan mengadopsi pendekatan yang memperhatikan kebutuhan dan perbedaan individu. Dengan memanfaatkan teknologi, strategi diferensiasi, dan dukungannya tepat, inovasi pendidikan dapat memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam pembelajaran. Faktor-faktor utama peningkatan mutu pendidikan. Sudarwan Dhani mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya, maka minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan, yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras. Kemudian, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun, dan tabah dalam bekerja, sehingga memberikan layanan yang optimal dan disiplin kerja yang kuat. Yang kedua, guru. Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar atau lokarya, serta pelatihan, sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. Yang ketiga, siswa. Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat, sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali. Hal ini dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa di sekolah. Yang keempat, kurikulum. Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan, sehingga goals atau tujuan dapat dicapai secara maksimal. Yang kelima, jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, atau orang tua dan masyarakat, tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah dan guru
mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah, utamanya guru, karena guru sebagai ujung tombak di lapangan atau di kelas yang bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pembelajaran, seorang guru harus mempunyai syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajar dan membangun pembelajaran siswa agar efektif di kelas dan siswa saling bekerja sama dalam belajar, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan saling menghargai atau demokratis. Di antaranya yang pertama, guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu mengajar. Variasi metode mengakibatkan penyajian bahan lebih menarik perhatian siswa dan mudah diterima oleh siswa, sehingga kelas menjadi hidup. Yang kedua, menumbuhkan motivasi. Hal ini sangat berperan pada kemajuan dan perkembangan siswa. Selanjutnya, melalui proses belajar. Bila motivasi guru tepat dan mengenai sasaran, akan meningkatkan kegiatan belajar. Maka siswa akan belajar lebih tekun, giat, dan lebih bersemangat. Jika guru memiliki kompetensi yang semua tadi, maka peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dapat terwujud. Arif Rahman mengatakan bahwa setidaknya ada 4 hal penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran atau mutu pendidikan di sekolah, yaitu 1. Peningkatan mutu. Sekolah harus menjadi tempat yang unggul untuk kegiatan pembelajaran yang memenuhi dan menyesuaikan tuntutan dan harapan Undang-Undang Pendidikan, visi, misi, dan tuntutan zaman, serta upaya sistematis dan terencana ke arah perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, aspek peningkatan mutu. Lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang, kemudian partisipasi aktif siswa, guru, orang tua, dan semua pemangku pendidikan, kemudian manajemen yang bertanggung jawab, baik moral, mandat manusia dan modal, serta memiliki standar sekolah, baik nasional dan internasional, sumber daya manusia yang akuntabel, acceptable, dan available. Yang ketiga, faktor utama peningkatan mutu sekolah, yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kemudian proses pembelajaran aktif yang ditunjang oleh fasilitas pembelajaran, partisipasi siswa dan orang tua siswa kepada program sekolah, supervisi secara konsisten, kontinu, dan konsekuen, atau pengawasan yang sehat terhadap program pemberdayaan manusia dan keuangan, serta kemitraan atau pemerintah, LS, PT, badan internasional, dan lainnya. Yang keempat, program penunjang perbaikan mutu. Kreativitas kemasan kurikulum atau intrakurikuler dan ekstrakurikuler, kemudian siswa siap menghadapi program pembelajaran yang mencakup kesehatan, mental, pengetahuan, kebersamaan, memahami kegunaan, serta keadaan keuangan yang realistis dan sumber yang terpercaya. Selanjutnya yaitu strategi peningkatan mutu pendidikan. 1. Teori Total Quality Management. Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah mencakup dan menekankan pada 3 kemampuan, yaitu kemampuan akademik, kemampuan sosial, dan kemampuan moral. Menurut teori ini, mutu sekolah ditentukan oleh 3 variabel, yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan mendorong perilaku warga sekolah ke arah peningkatan mutu sekolah. Sebaliknya, kultur sekolah yang tidak kondusif akan menghambat upaya menuju peningkatan mutu sekolah. Kultur sekolah dipengaruhi oleh 2 variabel, yakni variabel pengaruh eksternal dan realitas sekolah itu sendiri. Pengaruh eksternal dapat berupa kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah, perkembangan media massa, dan lain sebagainya. Variabel ini merupakan variabel yang paling dekat dan paling menentukan mutu lulusan. Kualitas kurikulum dan proses belajar mengajar memiliki hubungan timbal balik dengan realitas sekolah. Di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor internal sekolah. Yang kedua, teori Organizing Business for Excellency. Teori ini dikembangkan oleh Andreottani 2004 yang menekankan pada keberadaan sistem organisasi yang mampu merumuskan dengan jelas visi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan yang optimal. Dalam rumusan visi ini, terkandung mutu sekolah yang diharapkan di masa mendatang. Kemudian dijelaskan pula, kepemimpinan adalah sesuatu yang tidak tampak. Kepemimpinan yang hidup di sekolah akan melahirkan kultur sekolah. Di satu sisi,
Misi juga mengandung sesuatu yang bersifat konkret, yaitu strategi dan program yang dapat dirumuskan dalam rancangan tertulis. Strategi dan program dapat diketahui secara umum, biasanya berkaitan erat dengan infrastruktur sekolah, seperti keberadaan wakil kepala sekolah, wali kelas, komite, dan sebagainya yang dibutuhkan. Yang ketiga, model peningkatan mutu faktor 4. Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah merupakan hasil dari pengaruh langsung proses belajar mengajar. Seberapa tinggi kualitas proses belajar akan menunjukkan seberapa tinggi kualitas sekolah tersebut. Kualitas sekolah berawal dari adanya visi sekolah yang kemudian dijabarkan dalam misi sekolah. Pada tahap berikutnya, nilai-nilai itu akan berpengaruh terhadap kultur sekolah. Jadi, pada model 4 ini, kualitas proses belajar mengajar ditentukan oleh kultur sekolah, kepemimpinan, manajerial, dan infrastruktur yang ada. Yang keempat, peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen, di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. Indikator keberhasilan pelaksanaan MPMBS adalah kualitas kinerja siswa atau kualitas hasil belajar siswa. Dalam hal ini, sekolah harus dapat menunjukkan sejauh mana kinerja siswa ini meningkat setelah program MPMBS dilakukan. Tujuan penerapan MBS adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Adapun prinsip dan implementasi MBS, yang pertama yaitu fokus pada mutu, yang kedua bottom up planning and decision making, yang ketiga manajemen yang transparan, yang keempat pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir peningkatan mutu yang berkelanjutan. Topik pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pendidik dan peserta didik tidak mengetahui tujuan atau goals apa yang akan dihasilkan, sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan yang akan berlangsung. Yang kedua, efisiensi pengajaran di sekolah yang masih bermasalah. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia, diantaranya mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, sistem pendidikan, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relatif terhadap harganya. Yang ketiga yaitu standarisasi pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi. Tidak peduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh, yang terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar saja. Hal ini sangat disayangkan karena berarti pendidikan seperti kehilangan makna karena terlalu menuntun standar kompetensi. Yang keempat, perubahan sikap dan perilaku birokrasi pendidikan. Dari sikap sebagai birokrat menjadi sikap dan perilaku sebagai pelayan pendidikan yang masih sulit dilaksanakan. Yang kelima, alokasi anggaran yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar masih terbatas. Yang keenam, tidak meratanya tenaga guru di sekolah-sekolah akibat distribusi tenaga guru di Indonesia yang timpang. Yang ketujuh, penerapan pola manajemen berbasis sekolah bertentangan dengan kebijakan pendidikan gratis yang disalahgunakan oleh kepentingan politik tertentu di daerah, sehingga masyarakat salah memahami prinsip kebijakan pendidikan gratis itu sendiri. Yang kedelapan, adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.